Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kirana Yuni Isnaini, NIM 192111251. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dinda, yakni pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Sebelum saya menjelaskan pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh, saya akan sedikit menjelaskan siapa sih Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir Muslim dari Mesir atau seorang pembaharu dalam pemikiran Islam di Mesir, dan juga salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani, yakni seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Salah satu karya Muhammad Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikiran Muhammad Abduh banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah, dan pemikiran beliau banyak menginspirasi organisasi Islam. Karena beliau berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar, tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga ilmu sains. Adapun dalam pemikiran pembaharuan Islam, dalam melakukan perbaikan, Muhammad Abduh tentu memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi atau cara yang serupa. Seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. Dengan itu juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat Islam seperti pendidikan, pembelajaran, dan juga perbaikan akhlak. Pembaharuan pemikiran Muhammad Abduh bukanlah hanya sebuah penolakan terhadap pemikiran yang telah ada atau pemikiran terdahulu. Pembaharuan yang dilakukan beliau adalah usaha untuk memperbaiki, mengembangkan, dan menjadikan intisari pemikiran-pemikiran yang telah ada agar sesuai dengan tuntunan zaman. Selanjutnya, dalam pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh ini terdapat 3 pembaharuan. Saya akan menyebutkan yang pertama adalah pembaharuan bidang agama, yang kedua adalah pembaharuan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah pembaharuan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari pembaharuan tersebut. Dan yang pertama saya akan menjelaskan pembaharuan bidang agama. Menurut Muhammad Abduh sendiri, sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah faham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam sekarang. Karena faham jumud inilah umat Islam tidak menghendaki perubahan. Umat Islam statis tidak mau menerima perubahan, dan umat Islam berpegang teguh kepada tradisi. Nah, maka dari itu, dalam pembaharuan bidang agama ini, tentu Muhammad Abduh mengatakan untuk memulai pembaharuan, kita perlu kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam dituntut untuk lebih selektif dalam menerapkan ajaran terdahulu, serta perlu juga ditetapkan kriteria untuk memastikan nas atau teks yang memang otoritatif. Dan kembali lagi pada faham junub yang tadi, mengapa Muhammad Abduh menerangkan dalam Al-Islam Din Al-Ilmi Wal Al-Madinah bahwasanya faham jumud masuk ke dalam tubuh Islam dibawa oleh orang-orang non-Arab yang kemudian merampas kekuasaan politik di dunia Islam. Dengan masuknya mereka ke dalam Islam, membawa adat istiadat dan paham-paham animisme mereka turut pula mengaruhi umat Islam yang mereka perintah. Dan di samping itu, bahwa mereka bukan pula berasal dari bangsa yang mementingkan pemakaian akal seperti yang dianjurkan dalam Islam, melainkan berasal dari bangsa yang jahil dan tidak kenal pada ilmu pengetahuan. Seperti orang-orang non-Arab sangat memusuhi ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena jika
rakyat mengetahui ilmu pengetahuan, maka mereka susah untuk membuka mata rakyat. Nah, untuk diperlakukan agar mudah diperintah. Jadi, di dalam Islam mereka memberi ajaran-ajaran yang akan membuat umat Islam berada dalam keadaan statis, dan keadaan itu mestinya umat Islam tidak akan mengetahui apa-apa jika tidak mengetahui ilmu pengetahuan tersebut. Dengan demikianlah membekullah umat Islam dan juga berhentilah pemikiran dalam Islam. Dan lama-kelamaan meluasnya faham jumud dalam masyarakat di seluruh dunia Islam. Karena hal itu, pasti muncullah faham lainnya, seperti faham taklid. Faham taklid inilah juga yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. Nah, di dalam faham-faham inilah masih terdapat faham yang lainnya, dan masih terdapat kemunculan seperti yang membuat umat Islam tidak dapat maju, seperti akan adanya bid'ah, seperti itu. Nah, berbicara tentang pemikiran Muhammad Abduh di bidang keagamaan, pasti ada juga pokok-pokok dalam pemikiran. Apa sih pokok-pokok dalam pemikiran itu? Nah, seperti ini. Yang pertama, kemajuan agama Islam itu tertutup oleh umat Islam sendiri, di mana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam. Dihafalkannya lafaznya, tapi tidak berusaha mengamalkan isi kandungannya. Dan yang kedua, akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dari akal akan terungkap misteri alam semesta yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Dan yang pastinya manusia harus tetap memiliki akal dan juga harus mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern, begitu pula ilmu pengetahuan modern pasti sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ini disesuaikan pada zaman. Jadi jika modern juga modern, dibuat menjadi ilmu pengetahuan modern agar mudah dipelajari Islam oleh umat Islam. Selanjutnya, pembaharuan yang kedua adalah pembaharuan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu dari sebab-sebab kemajuan umat Islam di zaman klasik dan juga merupakan salah satu dari sebab-sebab kemajuan Barat. Nah, di sini Muhammad Abduh mengatakan, untuk mencapai kemajuannya yang hilang, umat Islam yang sekarang haruslah kembali mempelajari dan mementingkan soal ilmu pengetahuan. Maka dari itu, umat Islam harus terlebih dahulu dibebaskan dari faham jumud, taklid, dan harus kembali lagi berijtihad dan kembali lagi kepada Islam yang murni. Nah, Muhammad Abduh tidak hanya menaruh perhatian pembaharuan terhadap ilmu pengetahuan, tetapi melainkan juga terhadap pendidikan. Bahwasanya banyak anggapan baik dari Al-Quran maupun hadis yang membicarakan tentang pendidikan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka Muhammad Abduh menginginkan dibukanya sekolah-sekolah modern di mana ilmu pengetahuan modern diajarkan di samping pengetahuan agama. Dan kemudian setelah itu Muhammad Abduh mencoba menerapkannya di Al-Azhar. Mengapa diterapkan di Al-Azhar? Karena hal tersebut dilakukan dalam hal untuk memperbaiki sistem pendidikan di Mesir. Yang mempermodernkan sistem pendidikan di Al-Azhar menurut Muhammad Abduh akan mempunyai pengaruh besar dalam usaha pembaruan Islam. Nah, hal ini disebabkan lembaga pendidikan Al-Azhar merupakan tujuan bagi para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Begitupun juga ilmu filsafat dan logika. Beliau menginginkan agar ilmu tersebut dipelajari dan dihidupkan kembali. Begitu juga ilmu-ilmu umum yang lainnya juga perlu diterapkan kembali. Nah, dalam usaha ini Muhammad Abduh
mestinya ada tantangan, seperti usaha-usaha yang dilakukan Muhammad Abduh ini tidak berjalan dengan mudah, karenanya pembaharuan ini mengandung konflik dan tantangan dari para ulama konservatif yang belum dapat melihat urgensi dan manfaat usaha pembaharuan Muhammad Abduh. Secara garis besar, perubahan sistem pendidikan dimulai dari sekolah dasar yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal ini juga tidak lepas dari sorotan Muhammad Abduh. Menurutnya, sekolah dasar hendaknya juga memberikan mata pelajaran agama. Nah, selain itu, tidak hanya dalam itu, tetapi Muhammad Abduh juga memikirkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah seperti untuk mencetak para ahli administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan pendidikan lain-lain. Pada sekolah ini, Muhammad Abduh juga berpendapat bahwasanya akan memasukkan pendidikan agama seperti sejarah Islam dan sejarah kebudayaan Islam. Selain itu, Muhammad Abduh juga menyoroti keadaan dan sistem pendidikan. Beliau menata kembali seluruh struktur pendidikan yang berlaku di Al-Azhar. Seperti halnya dalam cara mempelajari ilmu dan menghafal akan diubah secara bertahap dengan cara memahami dan menalar. Dan yang terakhir adalah pembaharuan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Dalam kekuasaan politik, Muhammad Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak, yaitu umat Islam dan wewenang pemerintah. Seperti halnya hukum-hukum Islam yang harus diberlakukan seperti apa dan hak kebebasan untuk beribadah dan sebagainya. Nah, undang-undang yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Dalam hal ini, lagi-lagi Muhammad Abduh berkata, harus ada hubungannya yang erat antara undang-undang dan kondisi negara setempat sebagai wilayah negara Islam. Nah, maka asas bernegara tentu disesuaikan dengan keadaan umat Islam saat itu. Selain itu, bagi Muhammad Abduh, pembaharuan tentang pemerintah ini sangat penting. Ia menyarankan agar syariat direvisi agar lebih sesuai dengan tuntunan dunia modern dan kondisi masyarakat. Dalam hal ini, Muhammad Abduh percaya bahwa masyarakat yang kuat sangat penting bagi suatu bangsa yang kuat. Nah, Muhammad Abduh berupaya agar umat Islam mendapatkan kembali senjata psikologisnya, agar dapat menghadapi serangan pihak asing atau masyarakat lain. Nah, adapun dalam kehidupan sosial, di sini Muhammad Abduh tidak hanya dalam politik tapi juga dalam kehidupan sosial. Seperti halnya antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama. Perbedaannya hanyalah jika wanita mempunyai peran kodrati seperti menyusui, melahirkan, menstruasi, sedangkan laki-laki membuahi. Tetapi dalam sebuah hal tersebut masih ada perbedaannya yang pastinya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan itu mestinya berbeda. Dalam hal pekerjaan itu sering mengalami ketidakadilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.